tidak boleh memakai baju hijau ketika di pantai Parangkusumo atau di pantai selatan gitu. Kalau menurut saya sih sebetulnya kalau yang mitos-mitos untuk nasihat-nasihat nggak boleh ini nggak boleh itu kan, atau harus begini harus begitu, itu kan sebetulnya diciptakan atau dibuat itu kan untuk semacam angger-angger ya, semacam panutan gitu, karena kan di Jawa sendiri kan tidak dogmatis, tidak. Saya pernah menanyakan itu pada orang tua ya, kenapa kalau ketiban cecak itu bisa apes? Katanya jawabannya itu bukan cecak itu kalau di atas orang biasanya memang jatuh. Yang membuat apes itu tempatnya. Zaman saya waktu masih SMP, waktu itu kan saya itu kalau ketika olahraga itu kan 5:30 baru sampai sekolah. Berarti kan teman saya waktu itu ngampiri saya itu sekitar jam 5 pagi. Nah teman saya itu datang ke rumah saya, ketemu saya itu duduk-duduk di depan. Terus habis itu, ayo ganti kelambi telat gitu kan. Nah, oh iya, saya berdiri, saya masuk rumah, terus saya keluar lagi, ya kayak wajah saya gitu. Terus saya tanya, loh, jadi ganti kelambi, kok lu ganti kelambi? Loh, aku tas metut konjol. Lah teman saya yang kaget. Loh, tadi siapa? Selamat datang di Cupu Channel Jendela Dunia. Kali ini kita akan ngobrol tentang mitos-mitos atau cerita-cerita rakyat di sekitar kita. Monggo, siapa yang mau mulai? Nah, mitos-mitos ini banyak sekali ya, apalagi kita hidup di Jawa itu kan. Nah, yang paling populer itulah mitos tidak boleh memakai baju hijau ketika di pantai Parangkusumo atau di pantai selatan gitu. Itu juga mitos yang sangat populer. Atau kalau di Gunung Lawu itu juga konon katanya sama, kalau naik ke puncak itu tidak boleh memakai baju hijau gitu kan. Itu kan memang konon, itu nanti tidak dikira menyamai pakaiannya Nyi Roro Kidul atau semacamnya gitulah. Ini saya punya pengalaman yang itu, tapi bukan pengalaman saya sih, bule saya. Ketika itu kan beliau pakai baju hijau gitu. Nah, terus kan dekat-dekat pantai dilalanyak sambar ombak, terus mau hanyut gitu kan. Untung ada orang yang narik, megangi. Kalau beliau cerita sih, aku ini biyen ya ora percaya. Ini begitu ngalami dhewe ya, akhirnya ya percaya gitu kan. Ya. Ya itu kan istilahnya mitos itu kan, kalau di apa ya, secara entah filosofi atau apa itu kan namanya kan problem setting gitu. Problem setting tanpa problem solving gitu kan. Solvingnya ya pemecahannya yo ya, pokoknya jangan dituruti, terus manut baik gitu kan. Ya, jangan dilanggar gitulah. Itu juga salah satu mitos. Terus apalagi ya, kalau tadi misal kalau jangan berdiri di tengah pintu gitu kan. Itu kan katanya seret jodoh atau apa gitu kan. Kita Cepak rabine apa ya? Ambo Cepak rabine. Ndak ditolak Joko. Nek wedo. Terus kok iso kaya ngono ki? Nek nyapu harusnya Bojone brewo. Bojone brewo. Saya malah seneng ya gitu. malah rati resik. Jadi memang hal-hal seperti itu tuh banyak.
mitos-mitos yang seperti yang paling gampang lah, yang paling dari kecil kita dengar itu orang tua pasti bilang nggak mangan orang ngarep pawang, nggak ditulak Joko, apa ditulak perawan gitu kan. Karena apa? Sebenarnya kalau zaman dulu itu kan, kenapa ungkapan itu muncul? Kan dulu itu hidupnya kan juga pas-pasan. Artinya buat makan saja itu memang diada-adakan. Untuk rutin tiap hari aja makan sekali 2 kali itu udah bagus. Kadang memang nggak makan, apalagi makan di depan pintu. Kalau di mau kayak kesampur rasi do mangan sekelangan dadi ngeleh. Iya. Ya itu juga termasuk ini juga sih, mungkin ke arah etika dan kesopanan ya. Nah, dan etika itu kalau duduk-duduk di depan itu juga menghalangi orang mau masuk, mau keluar itu kan. Nah, kalau hanya duduk, makanya kalau keluar linggone ngarepan ndak ditolak rodo Jawa itu seperti itu. Duduk aja nggak boleh, apalagi duduk-duduk ya. Ya rusak itu. Tapi memang yang dikatakan Kang Tono tadi apa? Kalau di pantai selatan tidak boleh pakai baju hijau itu memang kalau dari pengakuan tim SAR-nya sana itu kan karena biasnya laut itu agak kehijauan. Jadi ketika keseret ke tengah kadang nyarinya susah, apalagi kalau sudah tenggelam. Makanya kalau di SAR sendiri kan rata-rata pakai baju orange. Itu supaya ya nyarinya gampang ya. Kalau ada apa. Itu guru saya, guru SD itu karena untuk menerjemahkan hal seperti itu, kenapa di pantai tidak boleh memakai baju hijau? Ya karena itu tadi, karena begitu kira samun, karena warna air dan warna bajunya itu kalau menjadi korban sulit sekali dicahat. Ya lepas dari masalah memang itu nanti katut air atau enggak sih, itu urusan yang lain ya. Cuman kalau dari sisi SAR sendiri dia mencari baju hijau sama baju oranye gampangan orange. Iya. Iya, termasuk di gunung juga gitu kan. Di gunung juga. Gunung. Tapi nek di Gunung Arjuna itu di Jawa Timur itu malah konon katanya malah nggak boleh pakai baju merah. Mungkin karena di sana banyak bebatuan merah. Okay. Tapi ya sih kadang kalau di umumnya orang-orang kalau laku itu kan pakai baju hitam. Itu kalau malam saya aja kadang kesulitan nyari teman saya di kodo hilang. Tidak boleh merah soalnya tempat paling pembiakan banteng ya. Tidak diseruduk. Tapi ya memang banyak sih mitos-mitos yang sebenarnya kita bisa melihat bahwa sebenarnya mitos itu kebijaksanaan masa lalu, gampangke lah istilahnya, gampangke untuk memberikan sebuah hal, atau yang kadang-kadang memang sampai sekarang sulit untuk diterangkan, kayak mitos lampor dan segala macam itu kan kadang-kadang ya agak susah dinalar juga. Katanya kan kalau Gunung Merapi mau jeblok kelihatan lampornya dulu jalan, itu nggak ngerti sih yang dimaksudkan lampor itu lava pijar atau memang ada lampor sendiri. Itu kan sendiri juga perlu penyelidikan lebih lanjut. Dan juga lampor ini kan kalau di sekitar Jogja dan mungkin ya dekat-dekat Jogja lah, Jawa Tengah dan sekitar itu kan dia itu kan apa ya, rombongan orang itu bawa obor itu ya, iring-iringan. Nah entah kalau yang di Jawa Timur yang viral ini kok jadi keranda tembang pemaknaan lampor yang berbeda. Nah kita nggak tahu apakah lampor yang dimaksud itu memang keranda terbang itu, atau karena itu hanya film judulnya Lampor dan ada keranda terbang. Iya. Itu pertanyaannya kan gitu kan. Soalnya setahu saya kalau lampor itu yang api itu, yang apa kayak bawa oncor itu, bawa obor itu. Kalau di Jogja memang zaman dulu ya, itu yang sering ada lampor itu Kali Codi, kemudian Kali Gajah Wong. Rata-rata di kali, Bang. Iya, Kali Plogo, Kali Upak, kali-kali besar yang hulunya ada di Merapi itu sering ada lampor.
Jadi waktu-waktu tertentu itu ya terdengar itu kereta rombongan itu pok itu kuda itu ya jalan itu suaranya. Dan ya Pak, kalau tentu nak malam hari ya pasti ada obor lah, jadinya kan ya seperti itu. Kak, ceritanya zaman dulu Lampor di Jogja seperti itu. Dan bukan keranda terbang itu cerita sendiri. Zaman dulu ada Pak Geblok, memang jam 7 Pak, zaman dulu kan udah malam banget, jam 7 jam 8 itu keranda itu keliling. Dan Nanti, itu kalau di sini namanya Kromoleo. Keranda itu ya. Itu juga lupa itu asal dari kata apa itu, kok bisa dinamain Kromoleo gitu. Nah, terus ada lagi mitos yang kita sehari-hari itu jangan tidur sore-sore gitu kan. Ojo turu sore kaki. Itu bukan mitos itu itu saya kan dulu kan seneng tidur sore kan. Ya, memang bener sih. Akhirnya saya mending tidurnya tak bablas ya tekan bengi. Tidur siang sampai malam. Ya memang bener gitu. Jadi nek pas bangun, nek pas maghrib itu biasanya si Rai nganu apa mumet gitu. Itu karena mungkin apa ya, istilahnya sun gazing atau apa gitu. Jadi perubahan cuaca itu nek turu bablas sisan tekan bengi tangi jam 8 malah nggak apa-apa. Atau jam 09 gitu. Soalnya jam 6 itu apa sore-sore pergantian nganu apa dari siang ke malam aku gitu langsung adus malah nganggo seragam sekolah mangkat. Sebenarnya kok ketemu. Ya, tapi memang di kepercayaan Jawa sendiri pas surup itu kan matahari tenggelam itu pas senja itu kan memang waktu-waktu yang bisa dibilang wingit yang kita harus lebih berhati-hati karena banyak halangan di waktu-waktu itu. Jadi ya kalau dulu sih apa orang tua bilang kan surup engko ngenteni surup gitu ya, kalau mau kegiatan itu. Jadi ya mungkin karena perubahan waktu dari yang terang siang mulai ke gelap itu kan mungkin di badan atau di penglihatan mungkin akan jadi beda ya, mungkin seperti itu. Itu kalau di wayah kan, kalau di Jawa kan ada wayah Candi Olo. Ya. Julung Pucut kalau itu. julung Kalau pagi julung kembang. Julung pucut, nek julung caplok. Julung caplok awalnya sering nyangsluk. Slop ya. Nah itu mitosnya nek julung caplok itu nggak boleh ke hutan, nanti dicaplok macan atau caplok ulo lah, binatang buas itu. Nah kalau sekarang nggak ada macan, nggak ada ulo, ya itu di jalan itu mobil Iya. riskan tabrakan. Nah itu. Terus nek julung wangi, nah, tapi nek julung wangi itu nama wuku ya, itu katanya nek nganu ki malah ora dicaplok, mung diceraki, mung didilati gitu loh. Itu mitosnya begitu. Diklamuti kok. Nganyot. Wis bacot iki. Dan cokoten. Jadi memang banyak sih mitos-mitos yang ada di banyak daerah lah. Dan jenisnya macam-macam, variasinya macam-macam, namanya kadang beda-beda walaupun bentuknya sama. Yaitu julung kembang sama julung wangi itu sama sebenarnya. Iya. Wayahe atau masanya matahari terbit. Nah, bayi yang lahir di jam itu biasanya temannya banyak, disukai orang. Nek lanang ya dadine itu Playboy. Anggo nek julung caplok dipangan konco. Soalnya ya memang anu sih, memang kadang-kadang itu apa ya,
antara mitos yang bisa diterangkan dengan nalar sama mitos yang tidak bisa diterangkan nalar, itu memang kadang-kadang ujungnya sama, maksudnya sama-sama jangan dilanggar. Sebab ya memang kadang ada istilahnya siku. Ya. Siku. Ya sebenarnya sih bukan tidak bisa dijelaskan atau bisa dijelaskan, semua sebetulnya bisa dijelaskan. Cuma masalahnya itu metode pendidikan kita itu udah beda. Iya. Kalau dulu banyak dengan sanepan, dengan perlambang, ya dengan simbol-simbol gitulah. Pendidikan kita kan pendidikan ala sekolah itu kan ala barat yang harus dijelaskan. Pokoknya nek ora iki engko ngene harus ada penjelasan. Nah itu ada gap di situ untuk menangkap simbol-simbol atau pitutur-pitutur yang menggunakan perlambang itu. Ya dulu ya yang penting gitu, terus nek dilanggar ya itu dadi ora ilok, ya udah. Ya. Udah mentoknya di ora ilok itu dijelaskan. Ora dijelaskan. Ngopo dadak ngene iki. Ora ilok. Ayo mergane apa, Mbah? Tekon. Aku ya ngerti. tapi itu anu kok, itu memang kalau kita lihat sejarah pendidikannya Indonesia, Ki Hajar Dewantara itu kan menggabungkan antara metodologi barat dan timur diajarkan bersama. Nah, masa zamannya Ki Hajar Dewantara itu apa, sekolah Ki Hajar Dewantara itu? Taman Siswa itu sempat di blacklist sama Belanda karena yang diajarkan itu tidak mematuhi literasi Eropa. Karena Ki Hajar Dewantara memang mengajarkan tentang filsafat, mengajarkan tentang eksak dan segala macam itu secara bersama. Perilaku dan segala macamnya itu masuk ke dalam sekolah, dan ketika itu Ki Hajar Dewantara dianggap cara pengajarannya tidak standarisasi Eropa. Maka itu kan waktu itu sempat dilarang itu Taman Siswa itu. Tidak dibiayai oleh Belanda, bahkan tempat-tempatnya itu sering ditutup Belanda, tapi peminatnya itu banyak sekali. Ya memang karena dalam juga. Ada mitos yang dulu itu nyata, maksudnya kalau dilanggar itu nyata, tapi sekarang sudah nggak ada. Itu ada. Apa itu? Mitos bahwa bayi sore itu ditidurkan kemudian ibu itu ikut tidur, itu nggak boleh. Oh, zaman dulu. Zaman dulu. Nah, sekarang ya orang sih gagas sih. Iya. Padahal itu ada tuh. Kalau itu sampai dilanggar, biasanya sore-sore itu nanti air susu ibunya itu mampet, sakit, merangkak itu. Makanya kalau dulu, zaman dulu itu, kalau sore bayi sore harus dipangku, kemudian duduk di dipan, kakinya dikasih sapu geram supaya menghindari itu. Soalnya yang pernah mengalami itu ibu saya sendiri pernah melanggar itu, dan ternyata yang merangkai tenang, ya loro tenang. Tapi anehnya untuk penawarnya itu juga nggak masuk akal juga. Penawarnya itu payudaranya itu ya diusapi pakai celana bapaknya. Saya sini betul tak? Jadi makanya kan sekarang itu udah nggak ada itu. Tapi dulu ada. Jadi kan kalau cara kerjanya mitos yang menjadi kenyataan itu kan, dia itu kan berdasarkan keyakinan itu. Selama yang melanggar mitos itu dia yakin kalau bakal kejadian, ya bisa jadi itu. Atau karena dia juga didukung dengan energi-energi lain yang istilahnya sebelum dia itu yang juga yakin dengan mitos itu. Jadi tumpukan energi keyakinan itu yang sebenarnya membuat itu menjadi kenyataan gitu kan.
Nah, semakin kesini semakin modern karena sudah luntur keyakinannya, maka energi itu juga akan luntur gitu. Sama kayak ini, dulu kan kalau perempuan kan tidak boleh pakai baju laki-laki, tidak boleh pakai celana. Maksudnya celana itu kan identik dengan pria. Karena memang mungkin zaman dulu kan celana panjang pria dan wanita mungkin sama. Tapi kalau sekarang kan walaupun wanita pakai celana panjang tetap kelihatan ya itu wanita, karena celana panjangnya wanita sama pria beda sekarang. Ya itu kan jadi apa ya, agak berbeda. Sama kayak kaos lah, kaos pria sama kaos wanita juga sekarang udah beda. Jadi ya kadang-kadang itu mungkin sesuai dengan zamannya ya, alamnya. Ya karena alam itu kan terbentuk itu kan dari apa ya, mindset orang gitu kan. Kalau kita bicara tentang filsafat ya filosofi itu kan istilahnya kan alam semesta dan seisinya itu diciptakan oleh pikiran kita gitu kan. Itu bukan berarti terus pikiran kita membuat alam semesta harus jadi, itu enggak. Cuma kan ini masalah sudut pandang kan. Sudut pandang kita, pemikiran kita terhadap alam semesta itulah, ya itulah alam semesta versi kita gitu. Sudut pandang kita itu, makanya kan disebut jagat saisine ya sing gawe ya pikiran awake dhewe, ya itu kan. Kalau menurut saya sih sebetulnya kalau yang mitos-mitos untuk nasihat-nasihat nggak boleh ini, nggak boleh itu kan, atau harus begini, harus begitu, itu kan sebetulnya diciptakan atau dibuat itu kan untuk semacam angger-angger ya, semacam panutan gitu. Karena kan di Jawa sendiri kan tidak dogmatis, tidak ada perintah yang oh kamu kalau melanggar gini nanti begini, atau kamu harus melakukan ini supaya dapat ini, kan nggak seperti itu. Jadi makanya ya jadinya semacam mitos itu, jadi bahwa oh kalau orang gini tuh biasanya kan mengalami ini, kan seperti itu. Jadi ya itu mitos-mitos itu tergantung kita, bahwa itu sebuah pesan, bisa dibilang sebuah pesan moral supaya kita lebih memperhatikan konten atau isi dari mitos itu. Jadi seperti misalnya tadi nggak boleh makan di depan pintu, nggak boleh, itu kan itu ya kan cuman pesan moral aja supaya jangan melakukan itu. Karena nah cuman tidak dijelaskan itu, jadi dengan perlambang itu sehingga supaya kita bisa lebih mengenal atau melihat pesan yang ada dalam mitos-mitos itu. Karena kan nggak ada yang kalau dilakoni ya monggo, kalau nggak percaya ya nggak apa-apa, kan seperti itu. Seperti kalau mitos yang mungkin sampai sekarang masih dilakukan ya, tetapi di luar negeri atau mungkin di luar pulau nggak dilakukan. Seperti kalau manten itu, kalau punya anak kecil bahwa pupure manten atau barang senggon mantenan bahwa supaya orang kena sawan. Yeah. Sampai kematian juga ada singgul untuk dibawa menura orang kena sawan bocahe. Itu sampai sekarang masih dilakukan. Dan ternyata kalau memang itu ditarik apa secara ilmiah, itu singgul itu ya apa seperti antibiotik tuh itu delingo bengle itu. Iya. Ambune ra enak. Ayo ambune ra enak. Ane zaman silian ya ora wani ngilangi, ya surang gagas iki templeki ya sekarep. Wah, kalau zaman cilian biyen yo wis ra kalapne. Kalau jarak jauh warung ada tletong di jalan itu dipupuk. Iya. Jadi kadang itu banyak apa ya, local wisdom yang kadang-kadang tersamarkan dalam adat istiadat Jawa. Jadi kayak samin. Jadi samin itu sendiri kan sebenarnya kan
kalau dalam pandangan luar kan dilarang sekolah, padahal sebenarnya enggak juga. Tapi di Samin sendiri itu sebenarnya adalah anak itu pendidikannya adalah tanggung jawab orang tua. Jadi yang wajib mengajari itu adalah orang tua. Yang dimaksudkan di sana itu adalah si orang tuanya ini harus pinter. Jadi ketika dia menikah itu dia istilahnya sanggulnya udah siap gitu. Jadi ketika dia sudah menikah, dia bisa ngajari anak. Berarti udah modern itu pakai homeschooling kok sekarang. Iya. Walaupun zaman dulu nggak kenal istilah homeschooling karena nggak ada istilah barat toh. Diajari orang tuanya dulu itu. Jadi kalau di Samin itu bukan anak-anak orang kaya itu yang homeschooling. Iya. Dan sekarang kan malah dipopulerkan lagi tuh itu. Jadi pengajaran di rumah itu yang menentukan tingkat keberhasilan anaknya. Ya makanya itu diolah oleh keadaan supaya homeschooling lagi. Dengan adanya pandemi ini mau nggak mau orang tuanya harus belajar. Ya ngomongin sawan tadi Mbak, itu ya aneh, orang kita kan percaya tuh nek bayi atau bocah rewel ini kena sawan gitu kan. Dan anunya itu apa, penawarnya itu kadang-kadang ya sederhana yang sudah jadi turun temurun orang itu mungkin dari cerita-cerita, tapi saya pernah ngalami itu. Jadi perjalanan naik bis dari Solo waktu itu ke Jakarta, waktu saya masih kerja di Jakarta itu ada anaknya yang rewel dalam perjalanan, nangis terus itu sampai dari Solo sampai hampir sampai Semarang tuh nangis terus itu rewel. Itu ya penawarnya sepele, diambilkan oli mesin itu dilelet ketok. Ya ora rewel terusan nih. Coba itu dijelaske piye. Ya itu kan. Nah, itu karena sopir-sopir dan awak bus itu udah biasa mungkin ya, udah ngerti. Oh ini nek bayi bocah rewel itu biasanya nek sawan kami dilelet ke bukan oli terus dijukuk dari mesin. Ya pokoknya sih nggon nggon mesin itu dilelet gini terus templek ke baduke bocah itu udah udah sirep. Biyen tiru-tiru nek numpak jaran mungkin yo jaran. Jadi ya memang banyak sih, maksudnya mitos-mitos itu yang makanya kadang-kadang kalau kita klasifikasikan mitos itu kan ada yang gugon Tuhan itu artinya pokoknya kita melakukan aja deh. Kita nggak ngerti sebabnya kenapa. Terus kemudian ada yang berkaitan dengan legenda, ada yang berkaitan dengan cerita tutur, ada yang memang sebenarnya itu adalah aturan baku dari pemerintah tapi disamarkan. Makanya kadang-kadang kan klasifikasinya macam-macam itu mitos itu, terjadinya mitos itu. Di Sleman Barat itu ada yang namanya desa Kasuran, itu malah dia nggak boleh pakai kasur itu. Cuma saya lupa kalau melanggar itu terus gimana? Sakit-sakitan. Cuma kan sekarang kan definisi kasur nek spring bed itu kasur apa nganu? Nek kasur itu. Nek apa kain ditumpuk kandel iki kasur apa ora? Apa sik kasur saka kapuk tok atau itu juga. Jadi masih sampai sekarang dia tidurnya di pasir. Ya kayak yang di kaki Merapi itu yang itu rumahnya sak desa itu cuma pakai batu, nggak boleh yang bata di semen itu, karena memang ya mungkin itu ya kearifan lokal karena di situ sering dapat batu dari Merapi. Batunya banyak. Ya, sama seperti kemarin kita ada di di Desa Ndawangsari itu, Sumberharjo itu kan banyak atau rumah-rumah yang pasangan batu putih itu. Ya karena di situ banyak batunya untuk kamu beli. Nah, itu kepercayaan lokal pasti melarang pakai bahan yang lain. Terus yang di dekat Melanggeran itu Gunung Api Purba juga ada Kampung Pitu, itu konon katanya ya
cuma diisi 7 keluarga itu. Pokoknya nek nganu kok mesti ana sing lunga kok ana sing ngisi itu pokoknya genit itu. Ya harus Itu kayak 7. badui gitu ya. Iya, harus 7 kalau itu ada yang kawin di situ ya pilihannya cuman 2. Satu kalau tetap di situ berarti ada yang keluar, atau kalau nggak ada yang keluar ya berarti ya pengantin ini yang harus di luar kampung itu. Saya jadi ingat cerita di SMA saya juga gitu. Jadi di SMA saya itu ada yang kelasnya itu bentuknya letter U. Pokoknya di letter U yang paling pojok itu yang nomor 1 itu harus nggak ada orangnya. Kalau diisi anak itu pasti meninggal anaknya, dan itu berlaku bertahun-tahun. Kalau sekarang sih kayaknya sudah sempat di apa ya, di Wiradati lah, diupayakan akhirnya sudah enggak. Tapi itu sampai tahun sekitar saya keluar sekitar 98 masih gitu. Jadi dari awal berdirinya sekolah sampai tahun 1998 itu masih kayak gitu. Jadi nomornya langsung 04 nomor 2. Nomor 1-nya pasti kosong. Sajane ditambahi 0 angka kepala nanti mulai 101, 102 Oke. bisa itu. Tapi itu memang kejadiannya gitu. Jadi setiap dikasih nomor 1 dikasih nama siswa pasti meninggal. Itu kayak kamar hotel itu kan banyak juga yang nggak pakai angka 13 dilewati. Termasuk yang dulu itu saya di komplek pabrik gula itu juga nggak ada nomor rumah 13. Dari nomor 12 langsung 14 langsung 15 itu. Nomor 13 nggak ada. ya itu mitos angka sial ya. Angka sial itu kan cuma itu kan dari Eropa itu. Iya. Di gender tertentu. Ya berangkat dari mitos-mitos tersebut itu sampai pada waktu dulu itu yang seperti tadi di kebijakan mungkin kebijakan pemerintah yang disamarkan itu waktu dulu di depan rumah harus ada padasan. Oh iya. Untuk tempat Cuci kaki, cuci tangan. Dan kalau dulu memang disediani gentong. Iya. Kalau orang lewat membutuhkan air ya ambil di situ. Iya. Mau masuk Gentong itu paling banyak. ya gentong itu bisa untuk minum, bisa untuk cuci kaki, cuci tangan. Itu langganan saya dulu. Luputnya gentong kendi. Gentong biasanya Mas. Gentong. Jadi apa? Ya dulu cari tebu kan jauh saya. Nah, lewat kampung itu gentong karo siwure itu toh. Ya. Ambo itu ada uget-ugetnya apa enggak, pokoknya sehat itu, seger. Konon katanya yang ada uget-ugetnya malah lebih sehat. Konon katanya. Iya. Karena banyak mengandung mineral apa ya. Karena uget-uget itu kan binatang yang sesuai namanya. Uget-uget terus. Ya itu kan nggak tahu itu suatu mitos zaman dulu atau memang kebijakan pemerintah kan. Kalau zaman dulu memang merata itu. Jadi memang sebelum masuk rumah itu ya harus cuci kaki, cuci tangan baru masuk rumah. Kadang kan soalnya ada aturan-aturan pemerintah zaman dulu atau disebut kerajaan itu yang akhirnya berkembang jadinya mitos. Kayak apa? Suroan, terus mubeng benteng dan segala macam itu kan akhirnya karena sering dilakukan akhirnya dimitoskan sama orang-orang sekitar walaupun niatnya nggak ingin bikin mitos gitu. Terus ada lagi yang mitos yang menyangkut sekitar tubuh kita, kalau kuping nyanging gitu kan, ada yang ngerasani gitu kan. Terus kalau kesandung kecopot tuh kedutan mah ketemu wong sopo gitu kan. Oh, macam-macam nih kedutan. Karena tangannya kedutan mah nomor duit. Tapi kok kalau kedutan sendiri itu kadang kan setiap orang beda-beda. Maksudnya kayak yang tak rasakan itu sebenarnya kalau bisa niteni kedutan diri pribadi itu nanti bisa kecenderungannya ketahuan. Jadi katakanlah kayak mata kiri kedutan itu pasti ada apa kan. Tapi itu kadang nggak berlaku untuk orang lain, untuk diri sendiri gitu. Kalau seperti itu sebenarnya bukan mitos, termasuk kalau kita kenali lebih dalam itu kan seperti early warning system kan, peringatan dini. Ngalmu tidak.
Ya. Nah, cuman yang rada konyol kan ketika ilmu hitam itu ditulis. Ya. Orangnya yang baca beda. Kok beda artinya? Kalau kedutan itu memang, tapi memang deket-deket sih. Kalau saya baca-baca itu biasanya sih, kalau saya marahin nangis sih harus nangis itu di kelopak kiri bawah. Iya. Nah, kalau seneng itu ada di kelopak kanan. Kalau atas itu kelopak kiri, atas itu harus ketemu koncone. Nah, nek ape sekolah bener kedutan. Ini bakal kedutan. Kudu bayar pedok. Nah, ya kalau mitos-mitos itu kan yang kayak misalnya kedatangan kupu gitu, katanya kan mau ada tamu, atau dulu nek ilmu titene manuk perenjak itu. Manuk perenjak. Nah, ini perenjaknya sudah diburu. Lah nek perenjake wis diingu tanggane. Mendina ana perenjak. Perenjake muni gayar ki sesuk tamu apa? Iya. Kalau kupu gitu ya kupu coklat biasanya. Kalau kunang-kunang kurang makan mungkin. Nah, nek kunang-kunang terus tambah jimpe dan paninga klemun-klemun. Nah. Kalau kunang-kunang itu dulu mitosnya itu kukunya orang mati. Terus kalau ada cecak bunyi katanya wah ano ngalur teko. Nek ketiban cecak, Nah, ini mari apa sih? ada yang mau meninggal katanya. Tapi kalau nggak mau gitu, cecaknya cekel di suwek Ya. mulutnya itu. Saya pernah menanyakan itu pada orang tua ya, kenapa kalau ketiban cecak itu bisa apes? Katanya jawabannya itu bukan cecak. Cecak itu kalau di atas orang biasanya memang jatuh. Yang membuat apes itu tempatnya. Jadi umpamanya kita di bawah pohon yang angker, nah itu tahu-tahu ketiban cecak. Nah itu yang sebenarnya itu cecak itu cuma pertanda, ya pemberingan kan sebenarnya yang tempatnya itu. Cecaknya Jadi cuma peringatan ya. ojo neng kuno. Tapi nek jare saya sing ngapes itu cecaknya. Kok iso-isone tiba. Lah itu. Soalnya dulu kan bapak saya itu pergi sama temennya itu ke alun-alun apa Pakualaman saya nggak tahu. Itu di atasnya dia di bawah pohon itu ketiban cecak temennya itu. Dulu dikipake kena bapak saya. Ya, itu dah bahasan pulang mulai ketabrak sing kancane mati, bapak saya itu kakinya cacat. kudune pas lae dikipake dilesi. Itu menjadi dasar pertanyaan saya itu pada orang tua itu, tapi dijawabnya itu ternyata memang tempatnya yang bukan cecaknya. Kalau di rumah ketiban cecak ya surang. Iya. Ya kayak nabrak kucing itu kan. Iya. Nabrak kucing katanya nanti apa bisa kecelakaan, bisa apes. Tapi saya dulu pernah kejadian itu apa ya? Jadi waktu saya pulang dari arah Pandaan ke Surabaya, kan naik motor lagi kenceng gitu. Kucingnya itu lari ke depan, dari depan lari ke arah ini, ke arah roda, ke arah roda itu. Nah, saya kan menghindari nggak bisa, akhirnya ya saya baper daripada saya yang jatuh gitu. Terus saya mikir wah ada apa ini? Saya dungo-dungo ya waktu itu sih perasaan nggak ada apa-apa. Ya itu sebetulnya. Jadi nek nabrak kucing itu ya celaka ya pas nabrak aku mergone nek menghindari itu mesti nabrak liane. Wong kucing itu nasar ya. Nah, ya nggak tahu nasar, nggak tahu apa ya, dia kalau ada lampu itu malah mendekat. Tapi saya dulu pernah dalam ya masih muda itu, muda belia ya kan. Itu berapa ratus tahun yang lalu kayak tahu banget. Nenek kucing itu malah tak buru, tabrak, malah kena. Saya dulu pernah itu waktu malam-malam lewat di Bunda itu kan. Itu
Nanti ngono kaya kucing, aku nabrak, saya balik bulannya tikus. Tikus wiro. Tapi memang sering jarak ya kucing itu. Kadang mobil diparkir itu dia tidur malah dekat bannya gitu. Jadi ayo piye meneh kita nggak sengaja. Pesannya mbah saya dulu itu kalau bisa dihindari ya dihindari, kalau nggak bisa ya tabrak. Tapi kalau kecepatan tinggi ya tabrak. Mau nggak mau toh. Saya memang kalau yang saya tahu di Eropa sih. Rem dadak ya. Kalau di Eropa juga do persoyo itu deh. Tapi kalau di Eropa itu ada jalan, jadi jalan lurus yang biasanya itu ada persawahan. Kalau ada apa di jalan suruh nabrak memang. Soalnya daripada nanti kecelakaan kalau menghindari itu. Iya. Jadi ya memang mungkin di sana sering kecelakaan gara-gara menghindari itu. Kalau dalam kecepatan tinggi ya wis tabrak wae, mau piye meneh. Ya kecepatan tinggi ya. Tapi kalau pelan-pelan ya mending kita. Iya, kalau bisa dihindari lah. Kan makhluk hidup. Iya, tetap tapi ya demi keselamatan kalau kan nggak bisa, kita tetap menghindari tapi juga harus mengingat keselamatan diri juga. Iya, sama kayak ini mitos percaya nggak percaya kalau lewat jalan-jalan angker yang sering tabrakan itu ngelempar koin, ngelempar apa, ngebel, minimal ngebel. Kalau nggak ada, soalnya dulu bapak saya kan mau ngelempar koin nggak ada, ngebel wae murah meriah. Tapi ya kalau nggak ada koin ratusan ribu juga nggak apa-apa. Sing nyaut tanah. Udah. Seperti harus kena aspal. Kadang kan kalau di daerah saya di Surabaya dulu kalau waktu bawa mayat ke arah kuburan itu kan sambil nebar beras kuning sama koin. Sahur. Nah itu nggak ngerti itu maksudnya apa ya? Sahur itu ya itu sebetulnya kayak ini sih. Itu melanjutkan tradisi dulu. Ketika nggak tahu raja keberapa itu kan suka membuang melempar uang ke jalan itu. Artinya bahwa itu melambangkan yang meninggal itu sudah cukup, ya, berkecukupan. Cukup purut dan dunia itu sudah cukup, kemudian itu ngalir dilambangkan itu. Dulu soalnya waktu kakek saya itu kan, ya saya kan masih kecil waktu kakek saya meninggal itu, waktu sahur ya saya menguti koinnya. Itu banyak sih. Dulu saya bagian ngerayah sahur itu, Rp5 dulu. Dulu nggak perlu orang kaya juga itu tetap sahur ya. Sahur. Dan sekarang mungkin masih tapi mung simbol tok ya waktu mau diangkat disebar di situ. Cuma kalau dulu memang sepanjang jalan. Mungkin ya benar maksudnya udah cukup, atau mungkin itu buat amal yang meninggal bisa jadi. Nah, ya itu kan banyak tentu itu sahur itu. Kemudian kalau ada perbedaan pupus pisang raja. Ya, nah itu kan macam-macam. Kalau di sini itu biasanya cuma dibawa di depan sini dibawa. Kalau di tempat saya itu pupus raja itu untuk pas penyucian itu gue tutup dulu. Itu kan cuma mengartikan harus pupus, yang ditinggal itu harus pupus, harus rela. Seperti halnya telusupan, ngabekti karo wong tua itu terakhir kali ya sebenarnya telusupan berobosan itu. Itu kan pertanda anak-anak keturunannya itu ngabekti karo wong tua terakhir sebelumnya. Ingkang salah jengipun, tapi sekarang dicara berobosan. Berobosan udah jarang sekali sekarang. Masih, tapi memang ada yang dihilangkan. Biasanya kalau yang meninggal itu yang kakung. Terus anak-anaknya itu, anak istrinya itu termasuk keturunan lah, putra wayah itu pasti berobosan. Termasuk nanti dalam proses membuat itu tenger di makam itu
kalau saya dulu loh ya, itu anaknya oke kalau anaknya sidik beda. Itu di undak-undakannya sih. Kalau anaknya banyak semakin tinggi. Sejumlah anaknya atau enggak? Enggak, tapi kalau semakin tinggi. banyak semakin tinggi. Wah, 10 anaknya mau angel gitu. Loh, soalnya orang dulu itu ada yang anaknya sampai 18 ya. Wah, ada yang lebih. Iya. Ya, bojone biasa. Oh, satu orang 18 orang. Ada yang gitu. Itu sih teman saya sendiri itu. Maksudnya itu maksud di zaman ini loh. Di zaman ini dia itu kan tanya, "Loh, anakmu, kamu ulang ke berapa?" Ke 18. Wih. 18 luar biasa. Oh, itu nganu. Bangsa 10 rolas itu masih umum. Ini mau nganu apa bal-balan. Aku 18, kan cuma 12. Ya sama cadangannya. Dulu masih teh. Harus nonton. Itu saya nganu ya, maksudnya istilahnya mitos-mitos yang kadang kurang bersinggungan dengan hal gaib. Kadang-kadang ada mitos juga yang bersinggungan dengan hal gaib. Macam-macam sih. Jadi kayak apa? Ketika ada kayak di sesi yang kemarin itu kan sempat cerita pagebluk itu. Ya. Kalau yang mitos-mitos berkaitan dengan hal gaib yang kayak ketika zaman pagebluk ada yang pasang apa di depan pintu kayak gitu. Yang kadang-kadang ya itu berkaitannya sih kadang sama hal yang gaib lah. Ya, yang mitos yang anu lah, yang populer lah itu kalau tali pocongnya nggak dilepas ntar dia jadi hantu itu kan, ya entah itu mitos atau beneran bisa begitu ya. Wah, ini udah malam jangan ngomong pocong. Itu aja yang drum band itu kan enak, itu ya mitos apa enggak, itu kan yang apa, kalau di Jogja itu katanya kalau denger drum band itu kalau sekarang udah jarang ya saya, tapi dulu itu beberapa tahun yang lalu sering itu denger drum band gitu. Ya entah sih itu. Ini mungkin katakanlah 100 tahun lagi nanti ada yang cerita dulu itu mitosnya setiap malam dengar suara ambulan. Hari ini maksudnya. Tapi yang episode lalu itu bukan mitos, dengar suara ular. Ya itu ya kadang-kadang apa ya susah dijelaskan di apa ya dinalar. Maksudnya kadang-kadang kita sendiri itu kan, tapi ya nggak ngerti ya apa karena perkembangan teknologi itu sudah bisa menjangkau heads yang lebih rendah atau gimana, atau jangkauannya lebih luas juga kurang tahu. Kalau dulu kan zaman dulu katanya kan makhluk-makhluk gaib sulit untuk direkam. Ya nggak tahu kok ini kadang-kadang kok ya sok. Nah itu kemarin yang episode kapan itu yang suara cewek itu ya. Suara cewek. Tapi kan ternyata di rekaman gitu sebenarnya bisa masuk tapi suaranya nggak jelas. Iya. Yang terakhir padahal kita berempat dengar semua. Ya. Kalau sebelumnya kan kamera goyang, ora digagas nesu. Ayo kino yo iso mlebu meneh gitu. Tapi memang teknologi masuk kok apa di karena zaman saya kecil itu yaitu dengernya suara gamelan nung 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 nung. Begitu tua wis ndandut dung dung itu beneran berarti update. Jadi mungkin kalau dulu suara kereta terus mungkin jadi yang itu Night Riders yang mungkin juga ya gara-gara kemajuan zaman dulu yang sering nanggap wayang itu sekarang nanggapnya wis layar tancap. Nah jadi mungkin karena kita udah di dunia modern mungkin sebetulnya sok masih ada, cuman kita nggak perhatian karena mereka juga apa teknologinya mungkin recordingnya itu sama, jadi kalau di nggak diperhatikan. Iya, kalau di barat itu malah apa
demitnya itu kadang-kadang wajahnya badut, terus kadang-kadang biang lala gitu. Maksudnya istilahnya udah modern gitu. Kalau di sana ya mungkin karena alamnya di sana udah kayak gitu. Ya kadang-kadang ngomong gini nih ternyata saya itu demit tenan apa asli gak. Itu hak rasa atau itu ada kejadian itu di zaman saya waktu masih SMP. Waktu itu kan saya itu kalau ketika olahraga itu kan 5:30 harus sampai sekolah. Berarti kan teman saya waktu itu ngampiri saya itu sekitar jam 5 pagi. Nah teman saya itu datang ke rumah saya, ketemu saya itu duduk-duduk di depan. Terus habis itu, ayo ndang ganti klambi selak telat gitu kan. Nah, oh iya saya berdiri, saya masuk rumah terus saya keluar lagi, ya kayak wajah saya gitu. Terus saya tanya, loh, jadi ganti klambi, kok ru ganti klambi? Loh, aku tas metu teko jero lah, teman saya yang kaget. Dan tadi siapa? Loh ya ngobrol biar. Nah, ya padahal ceritanya Mbak Sulis itu yang apa? Bapaknya pulang dulu itu. Jaga malam. Oh, itu. Iya. Yang episode yang lalu. Nah, itu kan demit itu sekarang nggak perlu medeni. Yang penting wong do wedi. Efeknya, yang penting efeknya kena. Efeknya jauh lebih mengerikan. Rangai tanggul lewat dia 2 minggu. Sawise. Iya sama kayak ini, motor mogok. Iya kadang-kadang itu kan kalau ngelewati tempat-tempat sepi kadang-kadang motor mogok itu kan sendiri kan udah jadi shock. Ya. Entah itu memang motornya sendiri yang bermasalah atau memang ada sesuatu gitu. Dulu sering itu motor mogok di tempat saya. Itu di tempat pokoknya yang aneh-aneh ya, itu. Di mogok. Sebelah di rumah saya yang sana di kota. Ini di desa. Iya. Itu kan pojokan kuburan itu. Nah, itu kalau mau mogoknya di situ harus geser dulu. Kalau di situ diselah itu berapa kali? Kalau zaman dulu ngeselah ya, nggak ada starter. Didorong dulu biasanya. Nah, itu entah mobil, entah motor, kalau macet di situ ya harus geser dulu. Ya kayak kalau rel kereta api kan sering bikin mogok. Itu dulu sering itu waktu di istilahnya di daerah gelap umumnya ya nggak ada orang itu kan ya Drawasi ini itu iya kalau kayak nek lampok Wih, sing diweteni itu saya manusia kan. Nek bapak saya dulu takutnya sama rampok tuh. Rampok piye. Sama nek karo demit ya wedi neng yo enggak karena menungso gitu kan. Soalnya demit sekarang itu beda sama biyen. Sama dulu. Kalau dulu itu demit apa bangsane apa Banaspati, terus kan itu bisa membunuh. Udah jarang. Nah, jarang itu jarang sekali. Bener, ya. Paling yang cuma kuntilanak, terus pocong yang membuat kaget. Ya. Ini kita bahasanya malah dari. Nek sekarang demitnya debt collector. Wah. Lah iya. Pokoknya utangnya neng plecet. Bendino diparani. Soalnya demit sekarang habis itu karena kerap dijak main film tadi. Karo main sinetron itu jadi. Jadi dia sudah bisa tamasya kemana-mana. Itu gara-gara si manis itu. Soalnya memang kadang-kadang mitos itu juga terbentuk karena ini kisah yang terjadi baik itu lama ataupun baru. Contoh kayak ada orang kecelakaan, terus akhirnya jadi mitos. Walaupun kadang kecelakaannya cuma sekali, apalagi kalau berkali-kali di tempat itu, mitosnya malah nggak karu-karuan. Iya, mitos tempat yang bikin kecelakaan itu juga banyak ya. Ya ada sebenarnya yang gaduh sama mitos sebenarnya legenda. Iya. Legenda. Itu kan di daerah Tegal itu kan, entah di kabupaten atau di kotanya itu kan. Itu konon katanya itu kan kalau di sinetron Mak Lampir itu kan ada tokoh yang namanya Gendowor. Itu memang ada betulan katanya di zaman dulu dia jadi Bupati Tegal.
jadi Bupati Tegal. Cuma kan dia nggak lama gitu kan, dia karena kecelakaan atau apa gitu, terus kereta kudanya itu nabrak, terus dia mati, terus dia istilahnya kayak nyepatani gitu loh. Pokoknya lu Bupati sakwise ora suwe-suwe. Nah kalau diterjemahkan zaman sekarang itu nggak sampai 2 periode gitu, masing-masing 1 periode gitu. Nah itu mitos-mitos kayak gitu tuh banyak itu di banyak daerah. Jadi kalau penguasanya isinya lalim ya zaman dulu, terus meninggalnya itu nggak jelas, itu rata-rata khususnya untuk rumah dinas. Makanya kalau zaman dulu kalau camat apa bupati itu kan ada rumah dinas. Rumah dinasnya itu mesti berbau-bau mistis. Yang terakhir itu di Tegal itu terus mau 2 kali terus ya kuwi bukut. Jadi ya memang makanya kadang itu ketika kita bicara mitos itu kadang ya ada yang bisa di non mistik, tapi juga ada yang berbau-bau mistik. Artinya disebut mistik itu karena mungkin kita belum memiliki penjelasan yang pasti tentang hal itu. Ya produk kayak disasarke itu barang kan kadang kayak kalau yang di episode yang lain kan, yang lalu kan Mas Agung pernah cerita sering disasarke lewat jalan. Tapi umumnya kadang-kadang itu kalau naik gunung gitu disasarke, dan itu kadang nggak harus malam, siang pun disasarke gitu. Itu yang kadang-kadang ya mau percaya nggak percaya ya kadang faktanya kayak gitu. Cuma kan yang seringnya adalah kita itu penjelasan ilmiah itu ya bukan ilmiah lagi, tapi dipaksa untuk jadi ilmiah. Iya. Pokoknya digatok-gatoknya dengan ilmiah, harus ilmiah gitu. Itu yang ilmiah gitu. Iya, maksudnya itu ilmiah itu ya ada batasannya lah, jangan aja dipaksa jadi ilmiah. Jadinya malah aneh artinya. Iya. Ya seperti sebenarnya kalau yang ilmiah itu ya kalau sawan mau masuk rumah itu cuci tangan, cuci kaki itu menjadi ilmiah. Sekarang kita lakukan banyak untuk dipopulerkan kembali. Jadi kalau mau setelah berpergian kita harus cuci tangan, cuci kaki. Kalau kerumunan ya kita ganti baju dan sebagainya. Itu menjadi kalau zaman dulu mitos sawan, tapi sekarang menjadi ilmiah karena itu untuk kesehatan. Menghilangkan virus-virus atau kuman untuk menjaga kesehatan. Iya, dulu kalau ibu saya pasti begitu masuk rumah suruh cuci kaki, cuci raup setane ben lunga. Iya. Karena penyakit sendiri itu kan sesuatu yang buruk dianggap ya demit lah. Jadi kadang zaman dulu itu pokoknya buruk dianggap demit. Umumnya sih gitu. Umumnya. Ya. Kelihatannya ya saya kira mitos-mitos kita mungkin bisa kita lanjutkan di episode selanjutnya tentang legenda atau cerita-cerita rakyat di sekitar kita. Iya. Ikuti episode berikutnya dari Cupu. Sampai jumpa